Oke, Assalamualaikum. Ini Persija Jakarta. Tinggal hitungan hari, beberapa hari lagi akan melakoni pertandingan pertamanya di liga yang baru namanya Super League. Selain liganya juga banyak pemain asing baru juga di Persija Jakarta, bahkan pelatihnya pun baru. Ini sedikit membawa semangat baru buat gue, buat kita Jackmania untuk menatap musim ini. Jadi biasanya itu di musim kemarin itu dari awal juga kita udah pesimis gitu. Waduh, nih ngeri juga nih kita ngeliat asing-asing yang ngeliat lokalnya. Terus rasa-rasanya sih kita nggak akan bisa juara dengan skuad seperti itu. Bahkan di targetnya pun cuma 4 besar. Jadi ya bukan lagi kita pesimis. Manajemennya pun nggak nargetin juara gitu. Jadi lemes banget kita menghadapi musim itu. Nah, musim ini agak lain, ya agak sedikit berbeda. Karena gue ngeliat asing juga yang datang ini kualitasnya juga oke. Terus banyak banget, sekarang udah ada 10, nanti gue akan sebutkan satu persatu berikut posisinya, terus kualitas Persija juga akan seperti apa, gue juga akan bahas di sini. Gue udah catat lah beberapa poin yang menurut gue menarik untuk gue sampaikan. Sebelum gue mulai, gue minta kalian untuk di-like video gue, terus yang belum subscribe, di-subscribe. Sama ini dia, si imut, si ganteng, si cantik, ya salam. Ini parfum gue, masih kalau lo beli varian salah satu dari ini, gue akan kasih travel pack-nya gratis buat kalian dengan varian yang berbeda. Jadi kalau misalkan nanti ada lambang keranjang di kanan atau kiri gue ini belum muncul, gue akan taruh link Shopee gue di deskripsi. Jadi lo bisa ke situ, lo ke Shopee gue, lo lihat-lihat, lo baca-baca deskripsinya, yang menurut lo cocok, ya lo beli aja. Nanti lo beli satu, gue akan kasih gratis satu lagi yang travel pack-nya dengan aroma yang berbeda. Oke, ini dia. Jadi musim lalu biarlah berlalu. Ya salah, ini udah belum apa-apa, judulnya udah oke nih. Jadi kita beberapa tahun terakhir mental kita itu udah diuji. Jadi memang setiap ada cobaan itu ujungnya itu akan kebahagiaan. Nah, semakin besar cobaannya akan semakin besar juga kebahagiaannya. Kita gede banget. Kita cobaannya dahsyat luar biasa. Bertahun-tahun hati kita nih setiap pertandingan dipontang-panting gitu. Nah, rasanya sih udah cukup di musim ini. Kayaknya kayaknya di musim ini udah cukup. Nah, saatnya sekarang untuk kita merasakan kebahagiaan. Mudah-mudahan aja, mudah-mudahan. Karena penantian kita cukup lama, kita cukup banyak menahan emosi, kita cukup banyak menahan kegembiraan. Doanya udah, ikhtiarnya udah, gue ngeliat manajemen juga udah rombak-rombak ya, ikhtiar juga dari mereka. Ya kalau udah semuanya kita lakuin ya tinggal dikabulnya aja sama Allah. Mudah-mudahan gue dengan squad sekarang yang ada, nanti gue akan bacain lah susunannya. Gue yakin kalau misalkan kita akan bisa berbicara banyak di musim ini, mudah-mudahan. Nah, kalau bercontoh dari musim sebelumnya, kita di 3 pertandingan awal emang gacor banget. Kita nggak terkalahkan di 3 pertandingan awal. Kita selalu maksimal. Tapi setelah itu, kita sempat ngedrop sampai ke posisi 11, kalau nggak salah waktu itu. Tapi naik lagi gitu. Kita naik lagi tuh sampai terakhir, gue lupa ya, musim kemarin apa musim sebelumnya lagi ya. Itu kita sampai ke klasemen kedua kalau nggak salah. Nah, terus sampailah paruh musim. Nah, di paruh musim itu, baru kita babak belur. Nah, gue punya pemikiran kenapa kita bisa bagus di awal, terus grafiknya gini nih, kita naik terus tiba-tiba kita turun gitu. Grafiknya itu menurun di akhir-akhir karena yang gue pikirkan adalah kedalaman skuadnya yang kurang di musim lalu. Jadi ketika kita punya pemain inti yang bagus banget, oke, terus ada 1, 2, 3 yang kagak keganti karena ya akumulasi kartu lah, dipanggil timnas lah atau cedera lah, diganti sama pemain cadangannya. Itu bikin ritmenya itu jadi nggak stabil lagi, dan itu yang bikin kita merosot. Tambah juga kita nggak bisa di kandang lah, kita harus keluar, kita gonta-ganti karena banyak faktor yang bikin kita kemarin kacau-kacauan beberapa tahun ke belakang bahkan. Nah, itu sudah bisa diminimalisir dari sekarang gitu. Kayak misalkan stadion nih, kita udah aman, kita stadion bakal main di JIS terus kalau misalkan dari kedalaman squad juga kita udah dahsyat banget, sekarang udah banyak banget pemain kita. Nah, bedanya dengan tahun sebelumnya itu, kalau misalkan kemarin ada yang cedera, pusing 7 keliling si pelatih. Kesian juga gue kayak ngelihat siapa namanya? Kok gue lupa nama pelatih sebelumnya? Carlos Peña kesian juga sebenarnya. Dia oke sebenarnya, tapi karena kualitas
pemainnya nggak banyak, maksud gue kuantitas pemainnya nggak banyak, jadi susah juga untuk gonta-gantinya. Sama kayak Thomas Doll, nasibnya sama juga dia. Thomas Doll sempat bagus ketika banyak pemain yang bagus di situ, terus tiba-tiba beberapa pemain nggak ada, dia sibuk pakai pemain dari akademi, dia mesti ngotak-ngatik, ada yang dipanggil, ada yang diiniin. Ya kita nggak bisa nyalahin 100% ke si pelatih, karena kondisinya juga kita harus mengerti gitu. Bahkan kita juga nggak bisa terus-terusan kita salahin manajemen, karena kita juga harus ngertiin posisi dia. Apalagi sekarang dia udah berusaha memperbaiki diri, jadi ya udahlah, kita sekarang harus supportnya. Nanti gua akan bahas tentang manajemen di tengah-tengah pembahasan gue, oke? Terus dari gue mau menelisik ke posisi per posisi dari pemain yang kita udah punya sekarang. Dari kiper kita udah punya si Andre Tani sama Eduardo, yang menurut gue kualitasnya juga nggak jauh dan kualitasnya bagi gue sama ya. Andre Tani juga bagus banget kemarin di pertandingan uji coba, dia dicoba, terus dia ada penyelamatan yang gila banget. Save-nya itu luar biasa buat gue, refleksnya. Eduardo juga nggak diraguin, Eduardo juga punya postur yang bagus banget, dia refleksnya juga bagus, dan dia banyak menyelamatkan kita juga di musim lalu. Jadi untuk di kiper, nggak ada permasalahan, nggak harus ada yang dikeluhkan gitu. Kalau misalkan nanti kita kegolan banyak ya, nasib aja gitu, karena dari kualitas bagi gue kiper udah oke sebenarnya. Oke, belakang kita apalagi belakang lebih dahsyat lagi, luar biasa. Ada Rido, terus ada Hansa Muyama, ada Jordi Amat, ada Nico untuk di kanan kirinya, ada Rio Fahmi. Ada Alan Cardoso di sebelah kiri, yang baik, mukanya baik banget Alan Cardoso. Sama Thales Lira, nah ini dia yang serem nih. Thales Lira ini dia jadi baik tengah. Lo bayangin, Rido, Hansa Muyama, Jordi Amat, Thales Lira. Mampus gak lu? Empat-empatnya ini kualitasnya luar biasa. Kalau dari belakang, kiper nggak ada masalah menurut gue. Dari back juga nggak ada masalah menurut gue. Hanya kanan dan kiri aja ya. Kemungkinan kalau misalkan bisa di-upgrade, ya oke. Tapi kalau nggak bisa di-upgrade, sekarang juga udah mumpuni lah. Udah bisa mengimbangi lah. Maksudnya apalagi kalau misalkan kita pakai 3 back, nanti gue nggak tahu pelatih si Mauricio Souza ini, dia akan pakai 4 back atau 3 back. Kalau pakai 3 back, nggak akan tembus, gue yakin. Karena sayapnya juga kita punya kualitas yang bagus. Kalau pakai 4 back, ya banyak yang harus dikorbanin. Antara si Thales, atau si Jordi Amat, atau Rido, atau itu agak sedikit rumit. Jadi mendingan pakai 3 back menurut Ilan. Gitu. Oke, tengah. Ini ada El Tractor Van Basten, terus ada Fabio Calonego, ada Gustavo Franca, ada Rehan Hanan sama Hanif Syahbandi, ada beberapa lagi lah, cuman gue sebutin yang inti-intinya aja. Terus di depan ada Rio Matsumura, ada Witan Sulaiman, Donitri. Nah tengah dulu, tengah bagi gue nggak ada masalah, kita ada trio baru yang dari Brazil, Van Basten, Fabio Calonego sama Gustavo Franca. Bagi gue ini dahsyat, udah tiga-tiganya kemarin juga kita lihat di friendly match. Itu mendominasi banget di tengah dan kuat banget di tengah gitu. Apalagi ada tambahan nanti dari Rehan Hanan, dari Hanif dan lain-lain. Oke lah. Ini tengah kita juga nggak bermasalah. Di depan ada Rio Matsumura, sayang dia harus cedera. Terus Donitri di sebelah kiri, Donitri juga bisa ke kanan juga belakang ya. Terus ada Alano Lima, ini kualitas super banget. Terus ada Gustavo Almeida, strikernya. Terus ada Goli, Ardiansa, Excel, dan ada M. Maxwell. Depan bagi gue, kalau kita selama ini penyakit kita nggak bisa ngegolin, dengan adanya Alano Lima, adanya Gustavo Almeida, terus dengan adanya si M. Maxwell, gila, gue rasa depan kita juga akan gacor. Kalaupun 1-2 orang nggak bisa main, ya kita masih ada si Ardiansa, kita masih ada si Excel, kita masih ada Rio Matsumura, ada Witan juga yang bisa ke depan. Jadi dalam banget skuadnya gitu. Dan gue yakin kalau misalkan kita nggak kehabisan bensin di paruh kedua, itu dia permasalahan kita di musim musim sebelumnya. Itu keuntungan kita juga karena kita punya skuad yang cukup banyak gitu. Apalagi isunya kita akan menambah satu lagi pemain asing. Gue nggak tahu ya apakah Rio dilepas pemain asing datang atau Rio tetap ada pemain asing datang lagi satu lagi. Jadi 11. Memang kan aturannya sekarang bisa 11. Tapi kayaknya mubazir ya, terlalu banyak kalau misalkan 11 skuad kita punya, terus yang cuma bisa main 7, ya kebanyakan nganggur sih pemain asing. Bagi gue agak terlalu banyak ya, berlebihan gitu untuk 11 pemain asing. 10 aja sebenarnya kebanyakan sih menurut gue. 9 oke lah, idealnya 8 atau 9 sebenarnya. Oke, terus kita udah nggak ada lagi. Jadi yang harus kita khawatirin kayak misalkan pemain inti kita dipanggil timnas lah, terus ada yang TC lah, ada yang apa segala macam. Untuk senior kita udah nggak usah khawatir lagi karena jadwalnya udah sesuai dengan aturan, jadi nggak akan mungkin bentrok jadwal timnas dengan jadwal liga gitu. Terus tapi di U23 ini yang sepertinya masih akan ada gangguan
Karena nanti akan ada SEA Games, akan ada kualifikasi Piala Asia, terus ada beberapa event lagi yang mungkin bisa ngeganggu pemain kita lagi gitu. Sedangkan liganya pun belum tentu diberhentiin ketika pertandingan-pertandingan yang seperti itu. Itu sedikit mengganggu, tapi memang kita sekarang pemain kita didominasi sama yang usianya di atas 23. Jadi kalau misalkan Hanan atau Donitri ya dipanggil, ya nggak sepengaruh itu juga sih sebenarnya. Jadi masih aman-aman aja. Oke, gue menyinggung sih yang terakhir datang, Maxwell ini, yang mirip Neymar, mirip banget ternyata sama Neymar dia. Bukan sembarangan ini orang, ini bukan pemain yang asal comot datang, bahkan Persija juga sampai harus ngeluarin 5,8 miliar untuk beli dia. Jadi ini orang bukan gratis, bukan nembus, bukan apa, dibeli ke klubnya 5,8 miliar. Ini menurut apa namanya media dari Brazil ya. Namanya siapa gue lupa, Leandro apa gitu nama-nama si Leandro Almeida atau siapa gitu lah nama-nama wartawannya, dia ngebocorin 5,8 miliar biaya Persija untuk nembus si orang ini. Jadi kalau kita selama ini mau protes ke manajemen, gue rasa manajemen sekarang udah sadar dan dia udah berusaha membenahi tim ini. Dia udah berusaha berbenah. Dia juga pengen tim ini juara sama kayak kita pengen. Kelihatan dari niatan dia, kelihatan dari apa namanya proyek yang lagi dikerjakan sama dia. Ya udah, kita jangan lagi tekan si manajemen, ya kita support aja udah. Kita lihat dulu. Kalau misalkan pun nanti perjalanan liga terus Persija nggak sebagus yang kita inginkan, kita juga nggak bisa lagi nyalahin dia lagi gitu. Karena dia juga sama kita udah sama visi misinya gitu. Udah bebenah, udah ngerombak, udah datengin pemain bagus. Kalau misalkan masih kurang bagus juga, ya kita sama-sama evaluasi bareng aja gitu. Kita nggak bisa memblame satu atau dua pihak. Karena gue ngeliat nggak ada salahnya dari dia di musim ini untuk segi transfer. Kalau musim kemarin emang megelin dari awal. Tapi kalau musim ini, gue ngeliatnya kayak dia juga serius banget gitu si manajemen. Gue bukan ngebelain ya, nggak ada untungnya juga gue belain. Biasanya malah manajemen gue hajar gitu. Jadi bukan karena apa-apa terus gue tiba-tiba ngebelain. Gue berusaha seobjektif mungkin dalam menyampaikan pendapat gue gitu. Karena ya kalau misalkan harus kita hajar ya kita hajar. Tapi kalau misalkan nggak harus kita hajar, mau ngapain kita hajar? Dia udah ya namanya orang udah mau berbuat baik, ya kita support, jangan kita terus hantam lagi. Yang ada dia enak lama-lama. Begitu maksud gue. Oke. Si Maxwell ini apa namanya? Dia selain main di Brazil, ternyata dia pernah main di Eropa juga. Dia pernah main di Liga Swedia. Gua lupa lagi nama klubnya. Kayak gue catat deh. Nama klubnya Wah, gue lupa deh nama klubnya. Tapi dia pernah main di Liga 1-nya Swedia satu musim dan dia lumayan ngasih assist juga. Dia main 14 game kalau nggak salah di situ. Dia ngasih 1 assist terus dia balik ke Brazil. Dia pernah main di Liga 1-nya Brazil yang sekarang Neymar main. Dia pernah main di Serie A-nya Brazil, terus sekarang dia main di Serie B-nya. Dan di Serie B-nya juga di timnya dia dipakai banget gitu. Bahkan apa namanya kontraknya pun dipertahankan sama klubnya sampai kita harus nebus, bukan dia lagi habis kontrak. Dia memang sangat dibutuhkan sama klubnya, tapi berhubung Persija minat ya namanya klub pasti ada kebutuhan dan dia menjual si Maxwell ini. Oke, di wawancara dia bilang saya 100%. Kelihatan sih kayak dia happy banget di latihan tuh. Kan ada diupload sama Persija ya. Kayak dia girang banget gitu ada di Persija. Dia bilang kayak gini, saya 100% siap menghadapi tantangan bersama Persija. Saya sangat senang berada di sini, kata si Maxwell. Saya datang untuk memperjuangkan gelar, untuk melakukan segala yang bisa kami lakukan agar Persija kembali menjadi juara. Dia bilang. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian. Mereka membanjiri media sosial saya dan saya merasakan betapa antusiasnya mereka. Terus saya berjanji akan mengorbankan nyawa saya, soalnya nyawa dikorbanin, demi jersey ini dan membawa kebahagiaan bagi The Jackmania. Gila. Oke, jadi total udah ada 10 pemain asing sekarang, yang katanya akan 11, yang menurut gue kebanyakan, tapi gue akan sebutkan satu-satu. Ada Maxwell, ada Gustavo Almeida, ada Gustavo Franca, ada Van Basten, Fabio Calnego, ada Alan Cardoso, ada Thales Lira, Rio Matsumura, Alan Lima, sama Eduardo. Jadi 10 udah cukup, dan lokalnya pun kita masih punya Rido, kita masih punya Jordi Amat, Donitri, Rehan Hanan, Rio Fahmi, Nico, Hanif Syahbandi, Excel, Arlian Syah. Ya, oke lah, ini kualitasnya kualitas top semua di Indonesia gitu. Oke, kita tinggalkan sebentar.
Terus info berikutnya sedikit aja gue akan singgung. Kemarin ada pertemuan antara manajemen Persija dengan Jackmania. Jadi Persija manajemennya Pak Ardi sebagai manajer tim, dan ada beberapa nama, ada Rizky Ridho, Andre Tani, ada Nico, Donitri, Fabio, apa namanya? Calonego, Gustavo Franca, terus ada beberapa pemain yang datang ke sekretariat Jackmania. Jadi di sana itu kayaknya ya manajemen itu, gue belum dapat informasi validnya, manajemen itu ngedengerin masukan dari Jackmania gitu. Jadi ini kan yang ada di sana kemarin itu yang mewakili Jackmania secara keseluruhan. Nah, mungkin dikasih wejangan, dikasih semangat, diingetin kalau yang jersey yang lagi lo pakai itu adalah jersey-nya Persija. Jadi lo nggak sembarangan pakai itu jersey, jangan anggap nih jersey biasa aja. Jadi mungkin mengingatkan itu dan mungkin ngasih masukan-masukan ke pemain, lo harus begini, lo harus begitu. Yang itu bagus banget untuk engagement antara si pemain, klub, dan si supporter gitu. Itu program yang bagus banget gitu menurut gue. Dan mudah-mudahan berefek positif dan itu bisa membawa nanti efek itu ke lapangan supaya pemain jadi pada semangat. Jadi sayang banget gitu, harusnya kita bisa merasakan pertandingan big match yang mainnya di JIS itu kayaknya lebih seru gitu. Apa namanya? Rasanya. Tapi gak boleh dilarang. Alasannya nanti gue sampaikan alasannya. Dan ini lagi-lagi menjadi rekor gitu. Dari mulai jumlah penonton yang hadir ke stadion, terus jumlah penonton yang nonton di TV, bahkan share-nya pun juga itu tertinggi, dan rating dari si penyiarnya itu pun itu menjadi rekor yang tertinggi gitu, pertandingan antara Persija lawan Persib Bandung. Dan ini yang pokoknya yang paling top di Indonesia lah pertandingan ini. Makanya agak aneh juga ketika pertandingan ini selalu rata-rata ya, gue nggak ngomong selalu ya, tapi rata-rata itu disiarinnya pertandingan ini di akhir-akhir kompetisi, selalu di akhir kompetisi gitu. Musim ini bahkan nanti pertandingan pertama Persib lawan Persija itu main di Bandung dulu, itu di pekan ke-17, itu udah mau deket-deket lagi paruh musim, udah mau habis. Pertandingan keduanya itu mainnya di GBK kemungkinan besar, dan itu 3 pertandingan sebelum musim selesai gitu. Jadi nggak ngerti ya gue tujuannya apa, tapi pertandingan itu adanya di akhir musim. Dan disetting sama si LIB, bahkan diakuin sendiri sama LIB kalau memang harus di akhir. Sebab kalau misalkan di awal-awal, itu grafik penonton Liga Indonesia itu sebenarnya tuh menurun sampai ke akhir musim. Nah, kalau ada pertandingan big match lagi antara Persija lawan Persib, itu bisa nanjakin lagi semangat untuk nontonnya gitu. Karena hak siarnya butuh rating, terus iklan yang masuk juga bakal gila-gilaan pertandingan ini. Jadi kayaknya memang disiasati pertandingan Persija dan Persib, selalu setiap musim itu ada strategi khusus untuk pertandingan ini gitu. Nah, gue ngelihatnya seperti itu. Ini kan jadwalnya awalnya kan nggak sekarang gitu, maksudnya nggak tanggal di pekan ke-17, tapi jadwal ini kan berubah tiba-tiba gitu. Yang dia bilang udah 3 tahun ini jadwal nggak akan berubah, udah ditetapin, udah dihitung, udah matang, tapi tiba-tiba ada perubahan lagi di musim ini. Gue nggak tahu apa salahnya di mana, tapi itulah yang terjadi di Liga Indonesia. Memang selalu seperti itu. Oke, dijawab sama si Dirut, I-League, Pak Ferry. Dia bilang sengaja, bayangin sengaja supaya daya tarik Liga tetap terjaga hingga akhir musim. Terus jadi tujuannya itu supaya sampai akhir musim itu panas. Jadi kalau misalkan kedua tim, jadi mungkin kayak gini, kedua tim nih, misalkan kita di papan atas, ada peringkat 1, ada peringkat 2. Anggaplah poinnya misalkan sama gitu. Terus ini setiap pertandingan sampai ke akhir musim ini kita selalu menang, selalu seri sama arengan menang. Pokoknya persaingannya tipis lah, sampai pertandingan itu yang menentukan siapa yang juara nanti. Nah, mungkin itu tujuannya kayak gitu, makanya ditaruhnya di akhir-akhir. Gue rasa sih kayak gitu. Cuman aneh juga ya kenapa kenapa keseruan itu harus disetting gitu, padahal biarin aja mengalir gitu. Maksudnya ya nggak salah juga sih, tapi kalaupun mengalir juga nggak apa-apa gitu, nggak harus yang sampai spesifik. Oke, pertandingan ini kita taruh di sini supaya kalau misalkan ntar grafik turun tiba-tiba ya salam, ribet lagi nanti jadi ujungnya. Oke, di catatan gue kayaknya udah nggak ada lagi. Jadi sekian dari yang gue sampaikan. Gue ingetin sekali lagi, parfum gue taruh di deskripsi, link Shopee gue, lo ke situ aja lo lihat-lihat. Atau kalau keranjangnya bisa muncul ya nanti akan muncul sendiri otomatis dia. Dan ya udah, gue kayaknya pertandingan pertama di JIS kayaknya gue nggak bisa datang karena gue harus ada keluar kota. Nasib gue tadinya udah nggak sabar nunggu liga mulai, tiba-tiba pas gue lagi nggak ada lagi.
Jadi ya nggak apa-apa, gue bisa dari jarak jauh, gue akan streaming atau mendoakan dari jarak jauh. Oke? Sekian dari gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.